Oke, langsung kita mulai aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan sekarang insya Allah kita bahas operator sama percabangan ya, if else. Nah, cuman sebelumnya itu saya mau coba review yang kemarin ya, soalnya saya lihat-lihat tuh kok kayaknya masih ada yang kelewat gitu. Coba. Soalnya juga ini juga kan apa, kemarin tuh lumayan banyak juga yang nanya dan itu sebenarnya tuh ya karena salah ngetik gitu loh. Nah, ini sekalian coba inget-inget yang kemarin gitu. Kelihatan nggak? Enggak. Oke. Nah, pertama itu yang kemarin kelewat itu terkait komentar. Nah, apa sih komentar? Komentar itu ini sebenarnya tuh apa ya? Dia itu gak bakal dieksekusi waktu ngeran ini kodenya. Dan ini tuh sebenarnya tuh gunanya itu buat ngasih tahu kalau seandainya itu kita mau nge-share kode ke orang. Nah, kita mau ngasih tahu nih, kode kita tuh ini tuh maksudnya apa sih? Kayak contoh misalkan yang ini nih, printf nama kamu siapa. Nah, ini kita ngasih tahu kalau ini tuh baris ini tuh output gitu. Nah, fungsinya kayak gitu. Terus apa lagi ya? Terus oh ya terkait bahasa C itu kan ada terdiri dari ini ya. Biasanya itu yang paling kecil lah istilahnya gitu. Yang paling singkat itu include stdio.h. Itu maksudnya tuh kita itu nge-input lagi. Ya, supaya kodenya itu dikenal terkait fungsi-fungsi untuk menginput ataupun mengoutput gitu. Kayak contohnya kan kalau ini printf kan buat mengoutput gitu. Terus apa lagi ya? Nah, terus juga kalau di C itu minimal kita punya satu fungsi yaitu main gitu. Jadi jangan sampai kelewat terkait main ini. Terus apa lagi ya? Oh iya, masalah konstanta sama variabel kemarin tuh masih ada yang ketukar-tukar. Nah, ada yang mau jelasin nggak bedanya antara konstanta sama variabel itu apa? Oke, langsung aja deh. Langsung aja. Nah, jadi konstanta itu kan dia itu nilai yang nggak bakal bisa dirubah gitu. Nah, kalau misalnya variabel itu si nilai itu bisa dirubah. Kayak contoh misalkan di sini kita run aja langsung ya. Nah, siapa? Nah, coba lihat di sini. Ini kan di sini itu nilai A itu sebagai variabel ya. Nah, pertama itu kita di sini variabel itu nilainya 10 kan 10. Nah, terus pas waktu di baris ke-32 ini kan kita ganti nilai A-nya ya. Jadi 200. Nah, 200. Nah, setelah kita coba output lagi di printf maksudnya. Nah, nilai yang awalnya 10 itu sekarang jadi 200 gitu. Jadi yang sebelumnya nilai 10 itu kita buang
dan 200 kita masukin ke A gitu. Nah, beda sama konstanta. Kalau misalnya konstanta kita ganti itu bakal error. Kenapa? Soalnya ya konstanta itu nggak bisa diganti. Contoh misalkan, di sini kan saya mendefinisikan praktikum itu isinya alpro ya. Nah, kita coba yang ini kita ganti. Nah, sebenarnya kan praktikum itu sebentar. Oke, misalkan di sini kan praktikum itu kan saya masukin nilai itu alpro ya. Nah, itu di sini di baris 20 saya ganti jadi metode statistika. Coba kita jalanin bisa apa enggak? Nah, nggak bisa kan? Nah, di sini katanya itu nah, segment of read only variable mana ya? Yang mana sih? Oke, intinya gitu. Intinya kalau misalnya konstanta itu nggak bisa dirubah. Jadi ini kan nih praktikum ya awalnya alpro kita ganti metode statistika nggak bisa. Bahasa juga yang awalnya isinya sih kita ganti jadi R nggak bisa gitu. Terus oh iya ini masalah konstanta itu ada dua cara yang mendefinisikan konstanta itu. Yang pertama itu kan yang kemarin dikasih tahu itu kan kayak gini ya. Define praktikum value-nya apa. Misalkan di sini alpro gitu. Nah, bisa juga kita masukinnya itu di dalam main-nya. Gimana caranya? Nah, caranya itu kita tulis singkat dari konstanta, terus tipe datanya, tipe variabelnya apa, terus nama variabelnya apa, sama dengan value-nya gitu. Oke, terus apa lagi ya? Oh ya, terus ini. Kan kalau kemarin itu kan kalau misalnya masalah integer sama float ya. Misalkan kita punya variabel, punya variabel tipenya itu integer ya. Nah, misalkan pas waktu di proses tertentu itu kita mau rubah jadi float. Nah, kira-kira bisa apa enggak sih? Nah, gitu kan. Nah, misalkan yang apa ya? Nanti diganti-ganti. Kak, Ya, gimana? boleh bahas yang tugas kemarin aja dulu, Kak? Bahas tugas. Itu masalahnya masih ada yang belum ya? Nanti deh, nanti. Masih ada yang ini, apa? Masih ada yang bingung. Misalkan apa ya? Oke, misalkan ini. Nah, Kak, ini kan karena di sini kita pakai di printf-nya itu pakai persen i ya. Makanya di sini itu si hasil dari A dibagi B itu kita anggap sebagai integer. Kan 2/3 itu kan 0, sekian ya. Nah, dibulatin lah jadi 0 gitu. Nah, terus gimana sih kalau misalnya hasilnya itu A per B ini kita mau jadiin float? Bisa nggak sih? Nah, bisa caranya itu di sini kita tulis gini. Nah, gini. Kok walah? Nah, misalkan ini ya. Loh, kok nah, gini. Jadi kita tinggal ganti di sini float dalam kurung variabelnya apa gitu. Terus juga selain itu float kan biasanya kan kalau misalnya di ini kan komanya ada berapa nih? Di belakang koma itu angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Nah, kira-kira bisa nggak sih kalau misalnya kita itu misalkan maunya itu cuma sekedar 2 angka belakang koma atau 3 angka belakang koma gitu. Nah, bisa caranya itu kayak gini. Persen titik. Nah, mau berapa angka di belakang koma? Misalkan saya maunya 2. Nah, tulis 2 dan nah, jadi cuma 2 angka doang di belakang koma gitu. Oke, Kak, sampai itu aja deh. yang hitamnya agak keluar. Apa? Yang outputnya agak keluar. Agak tampil di layar. Kok gitu sih?
Oh iya, kalau Zoom itu cuma satu software doang yang bisa di share screen ya? Share screen aja, Kak. Jangan yang share screen yang aplikasinya. Oh gitu. Al aja, pilih Al, yang pilih Al. Walah, berarti dari tadi gak ada outputnya dong. Wah, sialan. Oke, gimana caranya? Ada tadi tuh kelibet aja tapi. Yang bacaan screen ya? Kan Iya, itu Kak. ada share screen. Share screen. Oke, sekarang kelihatan. Ya, Berarti dari tadi gak ada outputnya dong. nggak ada. Wah, Nggak ada. kalau anggap aja ngerti lah ya yang tadi ya. Nanti kalau misalnya emang ada yang masih kurang paham, tanya di grup lah. Ngasih taunya telat nih masalahnya. Oke. Nah kayak gini. Jadi misalkan kalau misalnya kita mau floatnya itu sekedar misalkan dua angka belakang koma atau tiga angka belakang koma. Nah caranya itu kayak gini. Tinggal tulis persen titik. Nah mau berapa angka belakang koma F gitu. Misalkan di sini mau dua angka belakang koma, tulis aja persen titik 2F. Nah hasilnya kayak gini. 0,67. Tuh. Oke lah gitu aja lah. Langsung ke materi. Oke. Oh iya, tipe struktur belum ya? Oke, tipe struktur dulu aja. Tipe struktur. Operator dulu aja lah, operator. Oke. Operator. Nah, operator adalah simbol yang biasa dilibatkan dalam program untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi. Ya intinya operator itu ya, tahulah ya, kayak misalkan, kalau sama dengan dia jelas lah ya, kayak kemarin misalkan tuh, masukin misalkan nilai sama dengan 80, berarti artinya itu si 80 ini kita isi ke variabel nilai gitu. Kemarin kan udah ngepraktekin lah ya, paham lah. Paham kan kalau sama dengan apa? Paham lah. Oke. Nah, operator aritmatika. Nah, ini pasti udah pada kenal lah ya. Kalau penjumlahan ditambah, kalau misalnya pengurangan di ini strip gitu. Sekalian bintang, pembagian, garis miring, negasi ini kayak semacam minus lah gitu. Nah, terus ini sisa pembagian itu modulus. Ini lambangnya persen. Ada yang udah tahu belum modulus itu apa? Oh iya, di sini kan ada bacaannya. Oke, lanjut. Nah, misalkan ini, kalau misalnya masalah modulus, 15% 4 sama dengan 3. Nah, maksudnya itu sisa pembagian dari 15 dibagi 4 itu 3 gitu. Jadi bukan hasil pembagian yang bukan hasilnya itu bukan hasil pembagian, tapi justru sisa pembagiannya gitu. Oke, kita coba praktek aja ya. Oke, silakan yang lain juga ini ya ngetik juga ini contoh programnya, misal yang ini. Contoh program halaman berapa ini? 11 coba ya. Boleh yang lain sambil praktekin ya. Ya yang udah nanti langsung bilang ya di mic atau di chat gitu, bilang terus langsung share screen. Aku singkat. Udah belum? Fauzi mau nyoba nggak Fauzi? Tidak. Gak ada yang mau nyoba nggak?
Dido. Dapat nilai keaktifan loh. Saya mau nyoba, Kak. Mau nyoba. Oke, silakan share screen. Ya boleh.
Yo, yang lainnya juga coba ya. Nah, Iya. fungsi modulo itu apa? Lupa tadi. Fungsi modulo itu ini, sisa pembagian. Misalkan 10 bagi 3, itu kan sisa berapa? Sisa 1, nah berarti hasilnya 1 gitu. Oh. Gitu. Oke. S- Studio, bukan studio. ST. Oke. Jangan tutup dulu, jangan tutup. Oke. Coba itunya apa? Kodenya jangan ketutupan sama outputnya. Oke. Nah, oh iya, kemarin kan kalau di printf itu, dari kemarin itu cuma sekedar satu variabel doang yang dipanggil gitu. Nah, sebenarnya tuh nggak cuma satu doang, bisa juga lebih dari satu. Kayak contoh kan di sini itu ada 3 variabel yang dipanggil di printf itu. M, N, sama M plus N. Nah, tapi nanti di ininya berarti di apa namanya, persen I misalkan gitu ya. Itu harus urut. Misalkan yang ini kan, berarti persen yang pertama ini buat yang M, persen yang kedua ini buat yang N, terus persen I yang satunya lagi yang samping sama dengan itu berarti M plus N gitu. Nah, bisa lihat di sini, kan berarti 77 tambah 16 itu 93, 77 kurang 16, 61, dan sampai bawah kayak gitu. Oke, kalau misalnya operasi kayak gini mah udah, inilah ya, udah sering gitu ya, udah kenal. Oke, makasih. Syofiullah. Oke, makasih ya. Oke, itu tadi. Oke, tadi operator apa? Tadi operator aritmatika ya. Nah, sekarang selanjutnya itu operator hubungan. Nah, ini tuh lebih ke ya hubungan dua variabel misalkan kayak ini. Kalau sama dengannya ada dua ini, berarti maksudnya itu apakah si X sama dengan Y gitu. Kalau misalnya tanda seru sama dengan tuh sama aja kayak tidak sama dengan gitu. Apakah X tidak sama dengan Y? Lebih dari, kurang dari, ini udah paham nggak kalau misalnya lihat kayak gini dong? Ya kayak ini sih kayak MTK aja gitu. Lebih kayak gini berarti lebih dari, kayak gini kurang dari. Kalau kayak ini berarti lebih dari atau sama dengan gitu. Kalau kayak gini berarti kurang dari atau sama dengan. Paham nggak? Paham, Kak. Oke. Coba sekarang langsung ke C-nya mana sih? Misalkan. Oke, langsung aja ya. Misalkan yang
sama dengan, misalkan gini. Nah, ini kan M itu sama dengan 77. N itu sama dengan 16. Nah, berarti kalau M sama dengan N, berarti itu maksudnya itu apakah si 77 ini sama dengan 16? Nah, jawabannya kan jelas enggak ya. Nah, enggak itu diwakilkan dengan angka 0. Kalau iya diwakili dengan angka 1 gitu. Soalnya kalau di C itu nggak ada true sama false. Iya nggak sih, Ben? Iya nggak? Kenapa? Kalau di C itu nggak ada true sama false, kan adanya 1 sama 0 doang buat mewakilinya. Wah, ada sama aja itu sebenarnya. Kayak gitu. Jadi kalau benar itu 1, kalau salah itu 0 gitu. Oke, ini yang sama dengan. Sekarang tidak sama dengan. Nah, kan karena 77 kan nggak sama dengan 16 ya. Nah, makanya outputnya itu 1 gitu. Terus lebih dari. Nah, kan kalau lebih dari berarti kan 77 kan lebih dari 16 ya. Nah, makanya itu 1. Kalau 1 itu berarti benar gitu. Oke, sisanya bisa dicoba lah ya. Ini contohnya. Kalau mau coba silahkan bisa. Oke, operator naik dan turun. Oh ya, sebentar. Ini udah ngerti nggak belum operator hubungan? Seperti Nggak ngerti ya. Ya sama kayak kesamaan di matematika sih. Oke, operator naik dan turun. Kak Ibnu, lanjutin Kak Ibnu. Oke. Nah, operator naik turun. Jadi operator naik turun itu biasanya sebenarnya dibilang naik turun juga enggak, pertambahan dan pengurangan sih. Jadi kalau pertambahan itu nanti kita sebutnya increment. Nah, sedangkan kalau kayak pengurangan gitu nanti kita sebutnya decrement. Mungkin maksudnya operator naik itu jadi nilainya semakin jadi semakin di print. Jadi kan kalau biasanya kita ngeprint angka itu biasa kan. Jadi kalau kita print 1 yang keluarnya cuma 1. Tapi nanti kalau kita pakai operator, ya kita coba ambil contoh increment ya. Misal kita pakai operator increment. Jadi nanti kita print itu yang pertama nanti keluar 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Jadi makin lama makin bertambah nilainya. Itu buat increment. Nah, kalau decrement berarti sebaliknya. Misalkan dari 1, 0, min 1 kayak gitu. Itu penjelasan singkatnya. Nah, terus komposisiannya plus-plusnya ini itu ngaruh ya. Kita bisa lihat ya. Selanjutnya apa bedanya sih? Misal kita naruh plus-plusnya itu di sebelah kanan atau plus-plusnya di sebelah kiri. Jadi nih kalau misalkan kita baca n plus plus merupakan post increment, yaitu nilai n naik 1 setelah variabel n diakses. Nah, kalau plus plus n merupakan pre-increment, yaitu nilai n naik sebelum variabel diakses. Jadi susah lah ya bahasa buku mah. Jadi gini aja. Kalau n plus plus itu misal n-nya ini nilainya 1 ya. N plus plus itu misal kita print. Nah, satunya ini muncul dulu 1, baru 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita plus plusnya dulu, dan nanti yang muncul itu 2 dulu, langsung 2. Soalnya variabelnya itu udah ditambahin dulu sebelum di print. Kalau n plus plus setelah di print baru ditambahin. Sedangkan plus plus n itu ditambahin dulu baru di print. Paham nggak?
Ya penjelasannya kayak gitu. Sama juga kalau yang diagraman juga. Kalau pokoknya kalau posisi si plus-plusnya ini atau min-minnya ini di sebelah kanan, dia di print dulu, baru nilainya nambah. Sedangkan kalau yang kiri ditambahin dulu, baru di print kayak gitu. Mau dicoba dulu Kak Ibnu gimana? Kita coba dulu aja ya. Ya. Misalkan gimana? Misal kayak gini ya. Ini M++. Nah, misalkan tadi kan M-nya misalkan sama dengan M jadi 1. Ya, misalnya kayak gini ya. Misalkan N-nya sama dengan 1. Nah, terus di sini di print F-nya ini kita jadiin N++. Kita lihat hasil kayak gimana. Nah, kok jadi kok tetap 1, Ben? Bener. Bener. Kan soalnya kan karena plus-plusnya ditaruhnya di kanan. Oh iya. Kecuali kalau plus-plusnya ditaruh di kiri, coba ditaruh di kiri. Iya. Udah lupa. Oke. Aku lihat dulu. Ada kita ngomong dulu. Bus ya? Iya. Oke, kita coba ya. Nah, oh iya benar-benar. Nah, kalau misalnya si plus-plusnya itu ditaruh di kiri variabel ya, Ya. itu gimana Ben tadi penjelasannya? Jadi kalau kita lihat kalau misalkan plus-plusnya itu ditaruh di kiri, dia pas ngeprint langsung 2 nih nilainya. Karena sebelum di print dia udah ditambahin nilai 1. Tapi kalau misalkan kita taruh plus-plusnya ini di sebelah kanan, dia di print dulu nih, di print baru setelah itu nambah. Jadi print 1, baru nanti habis itu 2, 3. Nah, kalau sedangkan yang ditaruh di kiri pas di print itu udah langsung 2, nanti misalkan kita mau print selanjutnya 3, 4, 5 kayak gitu. Pokoknya udah ditambahin 1 kalau di kiri. Pengurangan juga boleh kok, cobain aja. Mungkin kita coba ya. Coba lagi ya. Yang Tong. kalau si plusnya itu di sebelah kanan ya. Dibikin 2 aja yuk. Di copy. Gini. Iya. Gini. Nah. Gini bukan? Oh, Bener. salah ya? Bener gak sih? Bener. Gini. Nah. Oh iya bener. Keren. Gitu. Jadi kan ya. Jadi yang di print selanjutnya itu pasti nambah nilainya karena print kanan naruhnya di kanan. Jadi print berikutnya pasti nilainya nambah. Kalau yang di kiri dia udah ditambah dulu baru dicetak di outputnya kayak gitu penjelasannya. Buat yang decrement sama aja sih sebenarnya. Cuman bedanya kalau yang ini ditambah, decrement itu dikurang. Gitu. Kita coba juga. Kayak gini ya. Nah. Oke, dia dikurang setelah di output ya. Ya. Gimana sih? Kayak gitu. Gimana? Ini paham nggak? Agak-agak muter-muter ya. Gimana ini paham nggak ya masalah increment sama decrement? Paham nggak? Paham. Berarti Gimana tadi siapa? Rayi ya? Rayi apa siapa? ya Kak, berarti kalau kita mau ngeprint selanjutnya di print n terus ya Kak. Misalkan mau 1, 2, 3, 4, 5 itu kita ngodingnya print F lagi, tapi yang N bukan yang N++ gitu lagi. Ya bukan? Ya gitu bisa. Cuma nanti ada lagi namanya while, pengulangan. Jadi kita cuman looping. Nah, ya looping. Nah, udah tahu ternyata. Nah, jadi nanti pakai while bisa. Jadi nggak usah banyak-banyak print n, tapi kita pakai while nanti langsung bisa. Siap Kak, makasih Kak. Ya. Oke. Yuk lanjut Kak Ibnu. Ya lanjut. Ini udah ya? Udah sama aja sih. Nah yang ini.
Bisa dicoba sih Ini sama sebenarnya kayak yang ini. Nah kan ya kita lihat aja di input sama outputnya. Kan kita tahu K-nya 17, L-nya 10, M-nya 5. Kita lihat di line 9. Line 9 kan itu dia naruhnya di kanan. Nah, kita lihat nih outputnya. Dia tetap sama kan? Dia tetap sama. Dia tetap sama kayak si K, L, M-nya ini. Karena dia di print sekali. Cuman kalau misalkan nanti print lagi, nilainya bakal sama. Nah, kita lihat line 10 yang plus-plusnya ditaruh di sebelah kiri. Plus K, plus L. Nah, kita lihat di outputnya. Plus K itu punya hasil 19. Ini soalnya ditambahinnya 2 ya. Kan kalau yang tadi sebelumnya kita tambahnya 1. Nah, yang ini kita nambahinnya 2. Nah, plus K 19, plus L 12, plus M 7. Nah, jadi kelihatan kan bedanya kalau ditaruh di kanan, kita print yang originalnya dulu, variabel aslinya variabel isinya dulu yang asli, baru nanti print berikutnya baru kita tambah. Sedangkan kalau kita taruh di kiri, itu kita print dengan udah ditambahin sama si operasinya ini duluan, kayak gitu. Bisa dicoba kok ini. Nah, jadi kayak gitu. Kan misalkan itu awalnya kan, oh iya gimana? Kenapa nambahnya 2, nggak 1? Oke, gini ya. Ini kan K-nya 17 ya. Kita lihat baris 9. Ini kan K plus. Nah, jadi itu di sini yang di outputnya itu, ini angka aslinya 17. Nah, baru setelah proses output selesai, baru ditambahin 1 jadi 18. Nah, jadi muncul di layar 17 ya, 17. Nah, baru ditambah jadi 18 kan. Nah, ternyata di sini nambah lagi nih. Nah, karena di sebelah kiri, jadi sebelum output kita udah tambahin lagi. Itu 17 tambah 1 kan tadi 18 ya. Ditambah lagi sama 1 jadi 19. Nah, makanya yang muncul di layar itu di baris ke-10 ini 19. Oh, jadi dia berkaitan Kak ya? Dari atas sama bawah semuanya. Ya. Atau sebentar kita tulis di notepad ya. Gini. Misalkan tadi itu apa ya? K17 ya. K17. Nah, di print sebenarnya saya tulisnya. K plus. Nah, di sini itu artinya itu kita print dulu si K-nya. Print dulu K-nya ya, print K. Nah, habis itu baru K-nya ditambah. Jadi 18. Nah, gitu. Berarti kan di print itu kan K-nya kan 17 ya. 17. Nah, setelah di print itu sekarang baru K-nya baru nambah 18 gitu. Paham nggak? Jadi ya berkaitan. Paham Kak? Gimana? Gimana, paham nggak? Yang tadi kan kenapa nambahnya 2 ya? Kan kam pertama 17. Iya tadi benar apa? Nyambung dari atas ke bawah. Ini ya banyak prosesnya. Oke Kak, Kayak gini prosesnya. tadi kirain beda-beda tiap print app-nya. Enggak. Gimana tadi? Ini apa Udah. tadi? Oh benar, oke. Oke, ini udah paham belum? Kalau misalnya ditulis kayak gini. Halo? Paham? Oke. Paham, Kak. Berarti yang bawah tuh berhubungan sama yang atas ya? Iya. Ya. Oke. Lanjut operator logika. Ini kalau udah belajar LMA mestinya paham. Tapi kalau LMA kan ribet ya. Kalau ini enggak ribet. Ayo, Kak Ibe. N.
Kau aja. Udah. Nah, jadi udah tau lah ya kan ya kalau misalnya di logika itu kalau misalnya dan itu kan kalau P dan Q itu benar kalau P sama Q-nya itu benar semua kan. Iya. Di sini juga sama. Jadi kalau misalnya langsung praktek aja lah. Langsung praktek aja. Oke, misalkan. Oke, ingat ya kalau misalnya di C itu di sini kita misalin benar itu 1, salah itu 0. Oke. Misalkan di sini saya tulis gini. Kok ini gini? 1 dan totalitas. Nah, misalnya gini. Misalkan oke, misalnya gini. Nah, oke. Sama kayak di LMH ya. Oke, misalnya gini. Kita tahu P sama Q itu semuanya benar. Nah, gimana hasil dari P dan Q? Kita lihat. Aduh, tadi. Nah, hasilnya 1. Berarti benar kan? Berarti kalau misalnya P benar dan Q benar, itu hasilnya benar gitu. Terus kalau misalnya Q itu salah itu kan 0 ya. Nah, hasilnya salah gitu, 0. Berarti kalau P benar dan Q salah, itu hasilnya salah. Sama kayak LMH lah ya. Udah kan belajar LMH ya? Udah, Kak. Udah. Udah, Oke, kalau Kak. misalnya masalah kayak dan atau terus apa lagi ya? Dan atau sama Jika maka. jika maka nanti di ketegangan dan atau dan negasi. Nah, itu udah semua kan lah ya. Misalkan ini negasi. Kalau atau udah tau lah ya. Oke, gak apa-apa. Atau. Misal gini. Misal P-nya benar atau Q-nya salah. Hasilnya apa? Nah, hasilnya benar. Sama kan kayak LMH ya? Iya. Bener. Nah, sekarang kalau negasi. Nah, Iya, negasi tadi. sama. Nah, P kan tadi kita anggap benar ya. P benar. Nah, negasinya apa? Nah, negasinya salah kan? Nah, kayak gitu. Sama kayak LMH. Oke, ada yang mau nyoba ini? Salah. Yuk, langsung share screen yang mau nyoba. Yuk, ada nggak? Atau kalau misalnya paham, kalau udah paham ya gak apa-apa lanjut. Ya udah lanjut aja lah ya. Oke. Sekarang percabangan. Nah, baru tadi kan udah dan atau negasi. Nah, sekarang baru ke jika maka gitu. Nah, ini Kak Ibnu nih yang jago nih. Ayo, Ben, percabangan. Jadi ini percabangan ya. Oh iya, yang tadi jangan lupa ya dicoba-coba yang tadi udah dibahas sambil dipraktekin aja. Oke, masuk ke percabangan. Pernyataan if merupakan sebuah blok program yang menyatakan bahwa sebuah aksi akan dijalankan jika kondisi percabangan dipenuhi. Jika kondisi tidak dipenuhi, maka aksi tidak akan dijalankan. Pernyataan if bisa digunakan untuk mengerjakan aksi-aksi yang memenuhi syarat tertentu untuk menjalankannya. Bentuknya itu, nah ini if else ya harusnya. Jadi ya kita bisa lihat itu. Bentuk pernyataan ini ada dua macam, if saja dan else. Bentuk umumnya satu kasus if kondisi. Pernyataan dilaksanakan jika dan hanya jika kondisi yang diinginkan terpenuhi. Jika tidak, program tidak memberikan hasil apa-apa. Jadi ini bahasa umumnya aja ya, kan itu terlalu baku banget. Jadi if else itu misalkan program kita pengen
jalan ini kita yang biasa aja, kayak misalkan apa ya yang paling umum, Gojek deh, Gojek. Pas kita aplikasi ojek online, kita masuk nih ke halaman pertama. Nah di situ kan masih ada pilihan GoFood ini, misalkan GoFood kita atau kita mau naik motor atau mobil. Nah di dalam programnya itu sebenarnya if-nya ketika kita milih, misalkan kita mau naik ojek nih, klik go right. Nah ketika kita klik if-nya go right, nah itu tuh nanti bisa langsung masuk jalanin programnya kayak gitu. Gimana ya, kayaknya terlalu susah deh penjelasannya gitu. Coba contoh aja ya. Langsung contoh. Oke, biar nggak sama kayak di modul, kita coba yang tadi. Tapi sama-sama usia sih, nggak ada apa. Oke. Misalkan gini, terus pakai perawat juga. Oh. Kami boleh. Nah, oke. Misalkan gini. Oke. Nah, kita jalankan. Itu salah. Apa sih bacanya? Itu titik koma ya, bukan titik 2. Oke. Lah, masih. Anjing. Itu titik 2, bukan titik koma. Titik 2 lagi sih. Sorry, kepencet chip. Oh, kok malah gak muncul? Oh iya ya. Aku lupa sih. Oke, misalkan gini. Nah, kita mau bikin program, apakah seseorang itu boleh bikin KTP apa enggak berdasarkan umurnya gitu. Nah, misalkan di sini saya masukin umur sama dengan 10. Nah, dia boleh bikin KTP apa enggak? Kita coba jalanin dan hasilnya kosong. Nah, kenapa kosong? Soalnya gini cara kerjanya itu. Kan ini umur sama dengan 10. Nah, jika umur lebih dari atau sama dengan 17, maka print statement ini gitu. Nah, jika tidak, maka lewati pernyataan ini gitu. Ini kita terus lagi deh. Nggak usah. Gitu. Printf selesai. Biar nggak selesai. Oke, gini, ulang. Nah, oke. Di sini kan kita masukin umur 10 kan ya. Nah, di sini jika umur lebih dari atau sama dengan 17, maka eksekusi statement ini gitulah. Nah, jika tidak, lewati gitu. Nah, di sini kan umur sama dengan 10. Nah, 10 kan jelas-jelas nggak lebih dari 17 kan. Nah, makanya statement ini kita lewatin langsung ke si printf ini. Printf selesai gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita ganti umurnya jadi 20. Nah, baru si statement ini dieksekusi gitu. Jadi, kamu boleh bikin KTP, selesai. Nah, gitu. Gimana, paham nggak? Paham, Kak. Paham. Paham, Kak. Paham, Kak. Lanjut. Else. Yuk, Ben. Nah, else nih. Kan kalau yang tadi ya, kan in umur, misalkan tadi 10. Nah, itu kan dibuat 17. Nah, itu tuh langsung ke print selesai kan. Jadi nggak ada eksekusi apa-apa. Nah, tapi kalau misalkan setelah if ini kita tambahin else itu, misalkan else, jadi di else itu biasanya udah nggak ada keterangan apa-apa lagi ya. Jadi if umur lebih dari 17 atau lebih dari sama dengan 17, else. Nah, di else ini langsung kita masukin aja apa yang mau dieksekusi. Misal
misal gini ya. Ini kalian pada kelihatan nggak sih si bacaan printf-nya? Soalnya aku di sini abu-abu, susah kelihatan gitu. Kalian pada Iya. kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Oke, kalau kelihatan nggak apa-apa. Kelihatan. Kita eksekusi ya. Sebentar. 20, kita ganti dulu. Print selesainya juga nggak apa-apa deh maksudnya. Gak apa-apa lah biar keren. Nah, oke, misal gini. Nah, ini kan umur sebenarnya 10 ya. Nah, umur kan, tadi kan 10 itu kan jelas kurang dari 17 ya. Nah, makanya yang ini nggak dieksekusi, nah yang dieksekusi yang ini, else. Else itu artinya apa ya? Lain gitu. Pokoknya itu jadi intinya kalau misalnya si jika ini nggak terpenuhi, eksekusi yang ini gitu. Nah, makanya di sini yang tereksekusi itu yang ini. Kamu nggak boleh buat KTP. Selesai. Gitu. Gimana? Paham nggak yang else? Jadi itu ada dua percabangan. Paham, Kak. Paham, Kak. Nah, ini kan dua, apa sih namanya ini ya? Percabangan bukan sih, Ben? Iya, dua kondisi. Nah, oh iya kondisi ya. Nah, ini kan kita buatnya dua kondisi ya. Nah, bisa nggak sih kalau misalnya dibuat lebih dari dua kondisi gitu? Nah, bisa. Caranya itu pakai mana ya? Kejauhan nggak sih? If else if. Ya udahlah, nanggung lah ya satu lagi. Nah, ini. Else if gitu. Nah, kalau misalnya mau lebih dari 3 statement pakai else if. Jadi kondisi pertama itu pakai if, kondisi kedua sampai seterusnya else if. Nah, yang kondisi terakhir itu pakai else gitu. Misalkan ya kita ganti ini apa enaknya? Salahnya. Berapa ya? Kalau anak-anak itu sampai umur berapa ya? 11, 12 kan. Nah. Oh, ayo Ben, jelasin Ben. Nah, sebenarnya sih sama aja, cuman lebih enak lagi sebenarnya umurnya tadi itu kita bikin kayak input printf pakai scanf ya, jadi lebih gampang. Nah, jadi kan ini ada 3 kondisi. Sebenarnya nanti ini bisa banget buat program matematika nanti kayak misalkan ada soal gitu nanti gampang banget pakai gini ngejadinya. Jadi kita lihat di sini. In umurnya itu sama dengan 10. Nah, kondisi yang pertama umurnya itu kurang dari sama dengan 5. Berarti kalau misalkan if yang pertama itu kan kurang dari sama dengan 5. Terus else if umurnya itu kurang dari 12. Nah, yang terakhir itu else. Nah, kita lihat di sini. If umur yang pertama itu 5. Karena umur yang pertama itu 10, berarti kan nggak memenuhi kondisi yang pertama. Jadi, if yang pertama itu diabaikan. Nah, kita masuk ke kondisi yang kedua. Di situ kelihatan kan umurnya itu
batasnya sampai 12 tahun. Nah, umurnya tuh 10 tahun. Berarti kan itu masuk ke kondisi kedua. Berarti langsunglah dieksekusi di kondisi kedua ini. Berarti langsung print kamu anak-anak. Jadi kondisi yang ketiga kita abaikan juga. Karena udah langsung masuk ke kriteria kondisi kedua. Jadi kriteria ketiga nggak dijalanin lagi. Tuh. Gimana? Iya. Oke. Ya, materi kita sampai ini dulu. Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kak mau tanya, Ya. kalau misalkan yang else-nya tadi dikasih batasan umur, gimana? Bisa nggak? Sebentar. Gimana tadi? Yang else-nya dikasih batasan umur. Sama Oh, kayak else yang ini. if sama else if. Iya. Else ini. Oh. Gitu. Itu else ini tuh istilahnya apa ya? Default, ya nggak sih? Jadi itu gini. Kalau misalnya semua kondisi iya benar. Semua kondisi itu nggak terpenuhi, ya udah eksekusi yang else gitu loh. Paham nggak? Paham, Jadi Kak. ini yang terakhir banget tuh, Kak. Iya. Ya. Jadi pilihan yang paling terakhir. Gimana yang lain? Berarti nganu ya Kak apa? Itu berarti Kak, itu pernyataannya pilihan bisa gitu lebih ya? dari 3 enggak? Bentar, satu. Tadi Kan itu kan berarti yang kan ya Kak apa? Ya. Itu kan 3 pilihan. Berarti yang else itu pokoknya yang lainnya gitu selain yang 2 pilihan yang atasnya gitu ya Kak? Oh, yang else itu? Iya. Iya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita bikin misalkan 5 gitu, berarti kita cuma ngisi 4 pernyataan apa? 4 syarat doang dan 5 sisanya gitu ya Kak? Yang kelima itu sisanya gitu. Betul. Sebenarnya bisa aja sih kita nggak pakai else, ya nggak sih Ben? Cuman ya, misalkan kita tulis misal gini. Umur berarti lebih dari 12. Nah, misalkan gini ya. Misalkan gini. Bisa nggak ya? Bisa harusnya sih. Misalkan. Nah, bisa. Cuman kan apa ya? Kan ada yang lebih simple, yaitu else doang. Kenapa kita harus nulis else if umur lebih dari 12 gitu kan? Terlalu bertele-tele gitu. Ya udah, kalau misalnya pernyataan terakhir ya langsung aja else gitu. Gitu sih. Boleh aja semuanya setelah if semuanya else if gak apa-apa. Cuman ya kalau yang terakhir kan kalau misalnya tulis lengkap agak terlalu merepotkan gitu lah istilahnya. Sebenarnya ini masuk kayak kalau nggak salah ya. Jadi kalau dari segi programnya kan si umurnya ini kita lihat 20. Nah, sebenarnya dari programnya itu dimasukin ke tiga-tiganya. Jadi ngejalanin ke tiga-tiganya. Kan kalau misalkan kita pakai kayak tadi lagi tuh umur lagi. Jadi kayaknya kinerjanya itu lebih lama kalau nggak salah. Jadi kayak harus kerjain lagi. Nah, sedangkan kalau misalkan gini dimasukin nih, ke sini enggak. Kita lihat, berarti karena yang di sininya udah, berarti langsung diproses ke si kondisi ketiganya, kalau nggak salah gitu logika programnya. Nah, gitu. Mantap. Yuk, gimana yang lain? Gimana tadi ada yang nanya lagi? Oh iya, tadi satu lagi ya. Gimana? Halo? Gimana yang lain, teman-teman? Tadi yang nanya siapa ya? Jadi siapa yang nanya? Tadi yang cowok siapa yang nanya? Lupa. Yang cowok Kak? Iya. Kamu ya? Saya. Iya, saya.
Tadi yang cewek ada yang cewek tadi. Nah, yang cewek gimana Tanya tadi? dulu. Kak, bisa bahas yang tugas kemarin nggak? Kemarin ya. Ini Bentar. ribet banget kayaknya ya. Soalnya banyak yang belum ngerti. Oh, banyak yang belum ngerti ya. Coba kita cek classroom. Tapi gimana ya? Soalnya pasti ada yang belum. Ntar yang belum bisa ini dong. Lebih enak gitu. Atau misalkan gini, kan sekarang kita tunggu nih sampai selesai. Nah, nanti saya sama Kak Yogi bikin video terpisah. Gimana kalau misalnya gitu? Tapi nanti dikirim ke kalian gitu. Boleh, Kak? Boleh, boleh. Boleh. Kayak boleh kayak gitu. Oke. Oke, gitu aja ya. Nah. Yuk, ada lagi nggak yang nanya? Kak, aku mau nanya dong. Siapa? Salis, Kak, mau nanya, Kak. Salis. Iya. Iya, gimana? Mau nanya yang bagian N++ tadi loh, Kak. Oh, iya, gimana? Nah, itu berarti cuma bisa nilai N naik 1 ya? Kalau misal diminta nilai N naik 10, gimana? Bisa nggak, Kak? Oh, itu. Iya, Iya. kalau N++ itu cuma 1 doang ya. Jadi kalau misalnya mau naik 10, iya gimana? Lanjut. Iya. Kalau misal diminta naik 10, gimana, Kak? Naik 10? Iya. Bisa kalau nggak salah sih. Kalau naik 10 ya berarti nggak pakai plus. Ya nggak sih, Ben? Oh, beda rumus lagi ya, Kak? Iya, kalau misalnya atau ya pakai looping bisa, cuman ya kalau pakai looping terlalu bertele-tele kalau misalnya udah jelas-jelas naik 10 gitu. Kalau misalnya itu alternatifnya misalkan kayak gini. Ini aja lah ya. Misalkan tadi kan umur 20 ya. Misalkan kita mau naik berapa tadi? 10. Iya. Gini, plus sama dengan 10. Artinya itu ini sama aja kayak gini. Umur sama dengan umur plus 10. Nah, sama kayak gini. Cuman ini ya versi singkatnya lah gitu istilahnya. Coba kita di sini sekalian. Di sini. Umurmu sampai dengan persen. Gini. Kok salah? Apa yang salah? Nggak ditutup belakangnya. Oh iya, itu. Oh iya benar. Nah, gini. Tadi kan awalnya itu umur sama dengan 20 ya. Nah, kita tambahin dengan cara kayak gini. Umur plus sama dengan 10. Atau boleh juga umur sama dengan umur plus 10. Nah, nanti yang awalnya si umur 20 berarti ditambah 10 jadi 30. Nah, 30 berarti masuknya kemana? Berarti masuknya ke yang ini. Else. Nah, berarti eksekusi yang ini. Kamu udah gede gitu. Oh iya, Kak. Iya, makasih, Kak. Oke. Gimana yang lain? Oh iya, sebentar. Ada yang ketinggalan. Type structure apa sih istilahnya itu? Struktur. Tipe struktur. Mana sih? Nah, ini ya. Nah, oke, ini. Ayo Ben, kamu paham nggak? Tipe struktur. Data yang merupakan komponen dari tipe data lainnya. Dari tipe struktur akan suatu tipe data yang merupakan kumpulan dari tipe data lainnya. Struktur terdiri dari data-data yang disebut field. Field tersebut digabungkan menjadi satu tujuan untuk kemudahan dalam operasi. Oke. Tipe def struktur. Oh iya, ini ada yang salah loh, Ben. Ini lihat yang ini aja nih. Ya, sebenarnya kalau yang ini tuh, kan kalau yang di tahun kita,
kita yang suruh ngerjain, suruh nemuin di mana salahnya. Kena error ya kemarin. Ya. Jadi kalau menurutku ya tipe Devstruct ini jadi khusus yang kayak mendeklarasikan gitu-gitu, mendeklarasikan sebuah variabel itu dimasukin ke type destruktur kayaknya supaya lebih ya itu sih sesuai namanya struktur gitu. Lebih apa ya namanya? Lebih tertata kali ya? Iya, lebih tertata rapi kelihatannya. Sebenarnya Ya kan? ini agak gimana ya? Mestinya kan ini kalau menurut aku tuh harusnya bahas array dulu gitu. Tapi ya nggak apa-apa deh. Ini sekedar pengetahuan aja lah gitu ya. Jadi kan misalkan gini, kalau misalnya tadi kan saya baca-baca dikit lah ya di Google. Nah, kan kalau misalnya kita mau buat ini ya apa? Data nama sama anggota keluarga misalkan. Jumlah anggota keluarga. Nah, kan kalau misalnya sebentar kita tambah lagi. Bentar ya, sabar. Kalian bisa coba dulu nulis yang ini supaya nggak gabut ya nungguin saya ngetik. Kok gini? Ibnu. Kamu nggak bisa ngetik di laptopmu, Po? Bisa. Oke, kamu aja. Ini, Ben. Buat variabel nama 1, nama 2, anggota keluarga 1, anggota keluarga 2, gitu. Bisa nggak? Aku mager ya. Sorry. Udah lanjut aja, nggak mau lanjut. Jadi udah kalau koneksiku unstable. ini kalian bisa nulis dulu ya yang di contoh itu ya. Kalian nungguin saya nulis ini. Atau sekalian ada yang mau nanya-nanya gitu, biar Kak Iben yang jawab. Kak. Yang tadi yang garis miring 2 itu buat komen bukan? Ya. Yang garis miring slash. Oke. Sebenarnya kalau yang buat komen itu nggak cuma slash ya, jadi bisa slash bintang slash. Mau garing ke dalam bintang. Nah nanti di dalam, jadi pokoknya slash bintang. Nah di situ diisi aja ya buat tandain, sama aja sih fungsinya buat tandain juga bintang slash lagi kayak gitu. Jadi biasanya sih komen ini digunain misal kita mau buat program, cuman yang buat program itu nggak cuman kita sendiri gitu. Misal kita sekelompok lah sama teman. Nah jadi kan misal aku yang bikin fungsi, aku bikin karakter ini sama ini, cuman nggak aku namain nih, terus aku kasih ke Kak Yogi. Nah kemungkinan karena nggak aku kasih komentar di situ, nanti Kak Yogi bingung kan, ini kok bisa dipanggil namanya ini, kok ini bisa ini dari mana ya. Nah nanti kan jadi bakal lebih susah buat kerjasamanya, misalnya lebih dari 1 orang. Nah makanya komentar ini
dibikin kalau misalkan buat kerja kelompok itu lebih gampang. Biasanya gitu sih kalau praktek di di dunia kerjanya nanti. Siap Kak, makasih Kak. Ben, ini error di mana ya Ben ya? Bacanya apa sih ini? Nggak di- Oh iya, astagfirullahaladzim. Sebel sama si. Oke. Nah, misalkan kayak gini ya. Misal kita anggaplah mau bikin Oh, sebentar. Oke. Misalkan kita kan mau buat data, misalkan nama orang sama anggota keluarganya ada berapa gitu. Nah, kan kalau misalnya gitu kan, ya boleh sih misalnya kayak gini nih. Nama pertama kita tulis nama 1, terus nama kedua tulis nama 2, terus anggota keluarga 1, anggota keluarga 2 gitu. Dan emang sih ini kan secara nama kan mirip ya, maksudnya cocok lah buat misalnya dibikin data. Cuman kan masalah kan secara secara strukturnya kan ini kan sebenarnya nama 1 sama nama 2 kan gak ada hubungannya. Soalnya kan dia variabel nama 1 variabel sendiri, nama 2 variabel sendiri gitu. Jadi pisah gitu, gak ada hubungannya. Nah, jadi supaya bikin datanya itu supaya berhubungan itu pakai ini structure. Ya kan di sini kan udah ada yang ngehimpun nama sama anggota keluarga itu di structure gitu. Jadi structure itu tuh isinya itu nama sama anggota keluarga gitu. Intinya gitu supaya ada bisa dikelompokin lah gitu supaya bingung jelasinnya. Intinya gitu supaya bisa dikelompokkan gitu. Oke, lanjut langsung ini aja ya, jalanin ya kodenya. Nanti kalian bisa cari di Google aja yang penjelasannya lebih enak dibaca. Oke, misalkan gini kan. Nah, jadi di dalam structure ini tuh ada nama sama anggota keluarga. Nah, structure ini kita kasih nama data tunggal. Aduh, Ben, kamu aja Ben yang jelasin, Ben. Lanjut. Aku nggak biasa pakai ini, cuy. Oke, lanjut lah ya. Nah, ini kan data tunggal itu kan sebagai structure ya. Nah, kita di sini sebenarnya tuh bisa ngasih lebih dari ini, dari structure ini kita bisa bikin lebih dari satu data. Ini kan cuma satu doang ya, dataku doang ya. Bisa juga kita tambahin dataku 2, dataku 3 gitu. Cuman karena supaya singkat di sini kita tulis dataku 1 aja ya. Nah, gitu. Nah, terus gimana cara manggilnya? Nah, cara manggilnya itu pertama ini kan ya, kita deklarasiin dulu data tunggal. Dataku ini sebenarnya sama kayak ini sih, ngedeklarasiin variabel kayak misalnya integer, float gitu. Cuman di sini tuh mendeklarasikannya itu sebagai data tunggal gitu, structure data tunggal gitu. Nah, ini juga nempatinnya boleh di luar fungsi utama, boleh juga di dalam sebenarnya. Cuma ada benefitnya kalau misalnya ditaruh di luar, ya itu nantilah kalau misalnya bahas fungsi, masih jauh. Nah, kan ini kan dataku udah dideklarasikan sebagai data tunggal ya, structure data tunggal gitu. Nah, di sini printf. Nah, cara manggil variabelnya tuh gini. Tulis dulu dataku dot, nah substructure-nya apa? Substructure-nya itu kan nama ya. Nah, dataku dot nama gitu. Terus juga kalau misalnya mau manggil anggota keluarga gimana? Nah, sama dataku dot anggota keluarga gitu. Oke, gitu. Terus supaya nggak nganu, kita tambahin lah ya. Ini kan cuma satu data doang ya. Kita buat 2 data.
Nah, jadi bisa juga dibikin lebih dari 2 data. Nah, ini kan lebih enak dilihat ya. Soalnya apa? Di sini tuh nama sama anggota keluarga itu ada yang menghimpunnya sendiri. Yang menghimpunnya itu kan ini strukturnya gitu. Beda sama yang sebelumnya. Ini kan variabelnya kan pada pisah-pisah ya. Nama 1 sendiri, nama 2 sendiri, anggota keluarga satu sendiri, anggota keluarga 2 sendiri. Nah, ini lebih kelihatan lebih tertata rapi gitu untuk mengumpulkan suatu data. Oke, gitu sih kurang lebih ya terkait structure. Oke, gimana? Bingung nggak yang ini? Halo? Mana? Bingung nggak? Atau udah paham? Intinya struktur itu ngumpulin data lah gitu ya. Dan datanya itu macam-macam. Ini kan ada 2 data, ada 2 tipe data ya. Nama sebagai tipe data karakter sama anggota keluarga itu di sini integer gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Halo? Kak mau tanya, Ya. kalau yang data underscore tunggal dataku sama dataku 2 itu tuh sebagai apanya gitu? Dataku dot anggota underscore keluarga gitu. Yang baris ke-8 sama baris ke-5 kayak gitu tuh sebagai apanya sih? Kayak integer atau gimana? Jadi kan kita itu di sini tuh menghimpun suatu variabel dengan tipe data yang berbeda gitu. Nah, dihimpun di dalam structure. Nah, untuk kasus ini kita itu namanya structure-nya itu sebagai data underscore tunggal. Nah, di dalam structure-nya atau biasa disebut substructure gitulah. Itu ada nama sama anggota keluarga gitu. Nah, pertama ini kan masih sebagai data sebagai structure gitu ya. Nah, kita perlu buat variabel lagi. Nah, di sini di dalam fungsi main di sini kita buat variabel baru dataku sama dataku 2. Nah, dia itu dideklarasikan sebagai structure dari data tunggal gitu. Ya mirip-mirip lah kayak misalkan kayak gini. In nilai misalkan gitu ya. Nah, cuman di sini ini diganti sama data tunggal gitu. Terus maksudnya apa ini dataku dot anggota underscore keluarga. Nah, pertama itu dataku ini buat ngakses si structure-nya. Nah, ini kan structure-nya namanya kan data tunggal ya. Nah, terus data tunggal itu kan di sini variabelnya dataku, misalkan dataku. Nah, dataku dot, nah ini buat ngakses substructure-nya. Nah, yang di dalam sini. Jadi dipanggil. Ini misalkan dataku dot anggota keluarga. Nah, berarti manggil yang ini gitu. Kita isi yang ini berapa gitu. Gimana? Oke, udah. Oke. Yang lain gimana? Udah paham belum? Ya nggak perlu yang ini sih nanyanya. Gimana? Nah, yang lain? Mungkin ada yang mau sharing gitu terkait pemrograman. Soalnya di sini kita udah ada suhunya ya. Kak Ibnu ini jago nih terkait programming. Mungkin ada yang apa ya bercita-cita sebagai programmer gitu. Nggak ada ngawur-ngawur. Sok merendah, Tim. Tapi gimana yang lain? Udah cukup nih. Udah cukup.
Gimana? Oke, kalau gitu udah aja ya. Kita sudahi aja kalau misalnya kayak gini. Kalau misalnya ada yang masih belum paham, bisa tanya di grup ya. Kalau misalnya emang pertanyaannya umum terkait pemrograman C gitu. Terus jangan lupa juga buat ngumpulin tugasnya karena deadline jam 12 malam. Oh iya, kalau misalnya tugas, kalau misalnya telat, lebih pilih ini saya kasih pilihan. Kalau misalnya telat ngumpulin, mau dikurangi nilainya atau gak usah di ACC tugasnya. Gimana? Kalau nggak di ACC berarti nilainya 0 gitu, Pak? Ya. Tugas itu kosong berarti ya? Atau mau dikurangi nilainya per hari gitu. Itu gimana? Dikurangnya berapa poin, Kak? DPS, damage per second. Dikurang 10. Jadi misalkan dikumpulin kan harusnya tuh deadline Jumat. Baru ngumpulin Sabtu, berarti dikurang 10 poin gitu. 90. Jadi yang awalnya harusnya 100 jadi 90 gitu. Dibanding 1 jam lah, nggak apa-apa lah per hari. Gimana? Iya. Tepat waktu kok, Kak. Oke, siap. Oke, Kurang gimana nilainya. mau Daripada dikurangi nggak di ACC. apa? Langsung nggak di ACC? Dikurangi? Dikurangi aja. Dikurangi ya, dikurangi. Iya, Tapi jangan Kurangi aja, Kak. sengaja ditelatin ya. Ya, enggak akan. Iya, Kak. Siap. Kak, itu pengurangannya kalau setiap hari gitu, misalnya kan hari dikumpulinnya hari Jumat, terus dikumpulin hari Sabtu berarti dikurangi 10. Kalau semisal dikumpulin hari Minggu itu dikurangin 20 apa 10? Ya, Berlaku kelipatan. Oke. Gimana? Udah berarti dikurang nilainya ya kalau telat ya. Oke, yang ini nggak ada yang tanya lagi ya berarti ya? Belum. Oke, udah ya. Karena di sini juga udah azan, jadi kita cukupkan aja pertemuan hari ini. Jangan lupa tugas. Terus kalau ada yang ditanya, ya di grup lah bisa. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen. Iya, Kak. Absennya di mana? Sudah, Kak. Absennya ada di grup. Belum kan? Ya, absen jangan lupa. Sama deng. Makasih, Kak.